Selanjutnya adalah mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Di sini ada dua kegiatan, yaitu mengungkapkan informasi berdasarkan karya ilmiah, dan yang kedua menulis karya ilmiah dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan. Kegiatan pertama, mengungkapkan informasi berdasarkan karya ilmiah. Karya ilmiah yang menjadi bahan untuk diskusi lazim disebut dengan makalah. Nah, berarti makalah di sini yang sudah kita pelajari minggu lalu yaitu termasuk jenis semi formal dalam karya ilmiah. Unsur-unsurnya sudah kita bahas ya. Ada pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, kayak gitu. Yang akan Ibu bahas hanya daftar pustaka mungkin karena yang lainnya kan sudah kita bahas ya minggu lalu. Pada bagian akhir makalah harus dilengkapi dengan daftar pustaka, yakni sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut. Sumber-sumber tersebut disusun secara alfabetis dengan memuat yang pertama nama penulis, tahun atau edisi penerbitan, judul buku, artikel atau berita, kota penerbit, dan nama penerbit. Nah ini misalnya pokok pikiran karangan kita diperoleh dari buku yang ditulis oleh E. Kosasih yang berjudul Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan, Cermat Berbahasa Indonesia. Nah, kita dapat menuliskannya dalam daftar pustaka sebagai berikut. Kosasih, E. 2003. Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan, Cermat Berbahasa Indonesia, Bandung, 2, Irama Widya. Nah, ini, atau juga dalam judul lain, Kusmana, Suherli, terus tahun 2010, merancang karya tulis ilmiah judul buku. Bandung adalah tempatnya, dan Rosda Karya adalah nama penerbit. Nah, ini ada penjelasannya. Kosasih E itu nama penulis. Tadi kan yang judul penulis bukunya E. Kosasih, tapi di daftar pustaka menulisnya itu namanya dibalik ya. Jadinya Kosasih, E. Sama misalnya seperti namanya Ahmad Firmansyah. Nah, jadinya Firmansyah, Ahmad, seperti itu. Terus yang 2003 itu tahun, 2010 juga tahun buku diterbitkan. Judul bukunya Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan. Terus Bandung itu nama, kota atau tempat domisili penerbit. Dan yang terakhir Irama Widya itu adalah penerbit. Bisa dipahami ya tentang daftar pustaka. Jadi penulisannya seperti ini. Harus sesuai. Jangan nulis daftar pustaka judul bukunya aja atau judul jurnalnya saja, tapi harus lengkap, ada nama, tahun, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Nah, yang kedua adalah menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Untuk menulis, pasti ada yang namanya langkah-langkah yang harus kita tempuh. Nah, langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, pasti menentukan topik. Ini adalah langkah awal menulis sebuah karya ilmiah. Jadi harus menentukan topik, kira-kira mau topik apa nih? Entah itu topik tentang penyakit atau penelitian apa gitu. Nah, topik ataupun rumusan masalah, hal-hal yang harus diperhatikan pada langkah ini adalah topik ini harus menarik perhatian penulis dan dikuasai
aktual serta lingkupnya terbatas. Jadi tidak melebar gitu. Nah, yang kedua, membuat kerangka tulisan. Nah, langkah ini juga penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis atau sesuai dengan aturan. Contohnya, judulnya adalah Peranan Pemuda dalam Pembangunan. Nah, kita bikin dulu kerangka kira-kira dari peranan pemuda dalam pembangunan itu apa aja yang mau dibahas. Dalam pendahuluannya, misalnya pemuda pada masa prakemerdekaan itu bagaimana. Terus pemuda di zaman kemerdekaan, pemuda di masa pembangunan. Nah, untuk pembahasannya kita cari lagi kerangkanya, potensi pemuda sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Begitupun dengan judul yang lain. Seperti misal kalian mau membahas COVID-19, pendahuluannya, awal mulanya dari mana virus itu, terus di pembahasannya gejala-gejalanya atau penanganannya seperti apa, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutupnya itu sama kayak tadi, yang unsur-unsur dari semi formal, ada simpulan, dan juga yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, kerangka tersebut dikembangkan dari topik peranan pemuda dan pembangunan sesuai dengan struktur umum karya ilmiah. Topik itu pun kemudian dikembangkan ke dalam 3 bagian, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang kayak tadi ya. Dengan kerangka seperti itu, kita bisa memetakan bahasan-bahasan yang dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas. Jadi, dengan pemetaan yang tadi dibuat, peranan pemuda itu nyambung gitu dengan topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga adalah pengumpulan bahan. Langkah ini juga penting di dalam menyusun sebuah karya ilmiah, berbeda dengan menulis fiksi ya, yang bisa aja berdasarkan imajinasi. Tapi kalau karya ilmiah kan harus sesuai dengan kenyataan. Agar tulisan itu tidak kering, artinya tidak kaku gitu. Tidak memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik itu. Kitab memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung. Jadi kamu harus banyak membaca juga, mencari sumber-sumber dari tema yang akan kamu bahas atau judul yang sudah kamu buat. Dan data itu sendiri pun bisa diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Jadi kalau misal kalian mau neliti COVID nih, kalian bisa wawancara misalnya orang yang sudah terkena COVID, terus juga membuat angket. Kalau angket lagi zaman pandemi gini kan bisa melalui Google Form ya, dan dikirim ke orang-orang. Dan yang keempat, pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan tersebut harus pula memerhatikan kaidah-kaidah kebahasan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Oke, baik. Ibu rasa cukup untuk penjelasan dari menulis karya ilmiah serta langkah-langkahnya. Untuk praktiknya nanti akan Ibu berikan pilihan tema. Jadi nanti kalian tinggal membuat karya ilmiah bentuk semi formal atau yang mau buat formal juga boleh. Tapi tingkat kesulitannya lebih ya. Baik anak-anak, cukup ya. Semoga bermanfaat. Dikerjakan latihan di video pertama tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.